Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Walau Sulit tetap miliki integritas. Firman Tuhan terdapat di dalam Daniel 6 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Daniel adalah seorang yang hidup dalam integritas. Selain dia memiliki iman kepada Allah yang hidup, beribadah dan berdoa secara teratur, ia juga memiliki integritas. Kalau kita adalah orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan mengalami kelahiran baru, berarti bukan hanya iman saja yang kita harus miliki. Bukan saja kita menghafal dan mengerti seluruh isi Alkitab, tetapi karakter dan kehidupan moral kita akan dilihat orang. Dengan kata lain, kehidupan orang Kristen adalah representatif dari gaya kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, kalau kita mempelajari kisah Daniel, kita akan mempelajari betapa integritas Daniel tetap terjaga walau diperhadapkan dengan banyak godaan yang mengkompromikan iman demi kenikmatan dan penerimaan. Daniel mengerti bahwa Allah membenci dosa dan ia juga membenci dosa. Daniel mengerti bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan ia juga menjaga hidupnya kudus. Hal-hal apa sajakah yang menunjukkan bahwa Daniel tetap memiliki integritas di tengah kesulitan? Yang pertama, Daniel memiliki komitmen. Dalam hal kehidupan yang berkelimpahan di istana Raja Nebukadnezar, Daniel 1 ayat 8 mencatat bahwa Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Semua makanan di istana raja tentunya pasti enak. Tetapi Daniel taat untuk tidak menyentuh makanan yang dilarang hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab Imamat. Selain itu, ia juga berketetapan hati untuk tidak menyembah patungnya Raja Nebukadnezar di dalam kitab Daniel 3. Sekalipun ada resiko hukuman mati bagi mereka yang tidak menyembah kepada patung tersebut. Kedua, Daniel memiliki habit yang baik atau kebiasaan yang baik. Dengan kata lain, Daniel tetap setia dalam menjaga hubungannya dengan Allah. Alkitab menulis, dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kita lihat saudara, bahwa kesetiaan Daniel teruji di tengah kehidupan yang penuh dengan penyembahan berhala. Dulu sebelum Daniel ditawan dan diangkut ke Babel bersama bangsa Israel lainnya, ia selalu beribadah kepada Allah dengan teratur. Di Babel, Daniel tetap beribadah, tetap berdoa seperti yang biasa ia lakukan. Dan yang ketiga, Daniel tetap menjaga kelakuannya dan hatinya tetap bersih. Artinya, ia tetap konsisten dalam kebenaran. Sekalipun banyak ujian dan pencobaan selama tahun-tahunnya di Babel, Daniel tetap konsisten. Orang yang berintegritas akan dicari dan dihargai karena ia dapat dipercaya. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Daniel mendapatkan promosi kedudukan dalam kerajaan di Babel karena ia berusaha menyenangkan hati raja. Tetapi Alkitab mencatat promosi itu datang karena Daniel hidup dalam kebenaran. Saudaraku,
marilah kita meneladani Daniel yang memiliki integritas. Amsal 28 ayat 18 berkata, "Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang." Jadi, karena Daniel hidup tidak bercela, maka tentunya hal itu menimbulkan kasih dan sayang Tuhan kepadanya. Saudaraku, kalau hari-hari ini kita menghadapi masalah dan tantangan, difitnah karena ada orang yang iri hati, dijebak dengan orang yang ingin menjatuhkan kita, carilah hikmat dan pertolongan Tuhan, saudara. Tetap miliki integritas sebagai anak-anak Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membela kita, memelihara hidup kita, dan meluputkan kita dari bahaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau firman-Mu pagi ini mengajarkan kami agar kami tetap memiliki integritas, yaitu bagaimana hidup kami sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, tidak hidup dalam kepalsuan atau kemunafikan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus berusaha hidup benar dan menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.